Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Kalau kita berbicara tentang masalah kesembuhan dari cemas, banyak teman-teman mungkin yang seringkali menanyakan bagaimana prosesnya seorang pasien bisa sembuh dari kondisi seperti ini. Saya baru saja selesai praktek dan saya senang sekali hari ini menemui banyak pasien yang sudah mulai membantu dirinya dengan baik dan akhirnya bisa merasakan gejala kesembuhan. Tentunya masih menggunakan pengobatan ya. Jadi kalau dikaitkan dengan beberapa permintaan pasien, boleh nggak sih dok lepas obat? Bagaimana sih caranya supaya saya bisa membantu diri saya sendiri tanpa obat? Memang lebih dominan pada beberapa pasien kita sarankan pengobatan dulu. Karena pengobatan ini tujuannya adalah untuk membantu sistem saraf pusat itu menjadi lebih stabil. Karena kita tahu bahwa pasien yang mengalami gejala gangguan kejiwaan itu, misalnya kecemasan dan depresi, terkadang prosesnya itu bukan dari sekarang saja terjadi, atau 2-3 hari, atau 2-3 minggu yang sebelumnya, tetapi sudah berproses sejak lama. Makanya jangan salah mengira ya, banyak pasien itu sering mengira-ngira dirinya sendiri. Atau beberapa orang yang suka bertindak seolah-olah dia dokter, sehingga kadang-kadang mereka itu suka mendapatkan informasi yang tidak terlalu pas terkait dengan bagaimana mengelola pikiran dan perasaannya. Banyak dikaitkan dengan hal ini, sebenarnya proses kecemasan itu menjadi berbeda ketika kita menyadari dan menerima apa adanya, daripada sekedar kita merasa kenapa ini terjadi pada saya, apa yang harus saya lakukan kalau saya itu tidak mau mendapatkan pengobatan lagi. Dan ketidakmampuan untuk menerima hal tersebut juga membuat malah menjadi semakin cemas buat si pasiennya. Karena tentunya berbeda setiap orang menangani kondisi tersebut, juga berbeda juga pengobatannya. Itulah mengapa kali-kali saya suka berkata gitu ya kepada pasien, kalau pasien itu berada di luar, ya kebetulan mereka menunggu, saya suka bilang, lebih baik mungkin jangan terlalu sering ngobrol dengan pasien-pasien yang lainnya. Kadang-kadang mungkin banyak di antara teman-teman tuh sering ngobrol gitu. Nah, ngobrol ini kadang-kadang menanyakan tentang berapa lama pengobatannya, udah berapa lama makan obat. Seringkali pasien itu datang ketemu sama pasien yang sudah mungkin saya punya pasien yang udah 9 tahun berobat. Tapi pasien yang berobat 9 tahun ini tidak selalu datang. Mungkin dia bisa 2 tahun tidak makan obat atau beberapa kasus 5 tahun. Cuman kalau ditanya sudah berapa lama berobat ke dokter Andri, dia selalu merasa bahwa ya udah saya sekitar 2-3 tahun atau 9 tahun gitu. Lama. Jadi dia pikir yang pertama kali datang dan sampai sekarang. Nah, ini membuat pasien-pasien baru ketakutan. Waduh, berobat ke dokter jiwa ternyata bisa lama seperti itu. Nanti gimana caranya kalau misalnya saya harus lepas obat? Jadi ketakutan itu penting dipahami, jangan sampai menambah kekhawatiran dan kecemasan. Dan kita perlu belajar untuk mengelola perasaan dan pikiran ini menjadi jauh lebih stabil, membantu diri kita supaya lebih baik. Nah, teman-teman, beberapa di antara kita seringkali menolak gitu ya proses pengobatan kejiwaan. Dan ini memang menjadi salah satu masalah karena support system yang tidak terlalu membantu proses itu sendiri akan membuat masalah berkaitan dengan bagaimana mengelola pikiran dan perasaan itu. Jadi dikaitkan dengan situasi seperti ini, banyak di antara kita mungkin yang merasa kalau kita itu tidak sepenuhnya bisa ngebantu diri kita sendiri, kalau situasi keadaan itu kita tidak ketahui. Ya, banyak si pasien itu dulu tuh ya, zaman sebelum informasi seperti sekarang, mereka kebingungan. Kayak seperti ini tuh mesti masuk ke mana, mesti belajar di mana, mesti apa yang harus saya lakukan. Jadi kekhawatiran dan kecemasan itu seperti kayak dari awal sudah ada dan kesulitan untuk mencapai cara bagaimana nih memproses dan mengelola pikiran ini menjadi jauh lebih baik. Makanya nggak heran kalau di beberapa kali ketemu dengan pasien, mereka suka
ragu untuk datang berobat ke dokter jiwa dulu pertama karena khawatir, nanti bisa nggak ya, bisa jadi lebih baik. Jangan-jangan saya ketergantungan. Apa saya ini benar ke dokter jiwa? Jangan-jangan ini cuma karena saya kurang iman atau kurang percaya diri aja gitu. Atau benar kata orang itu saya itu jauh-jauh terlalu berpikir yang terlalu jauh, kurang berpikir positif gitu. Jadi ketika suatu terjadi, pasien itu mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Dan saya merasa bahwa ketika orang berada di depan saya, di depan praktik saya, mereka sebenarnya sudah memahami bahwa ada sesuatu yang mengganggu kehidupannya mereka. Nah, demikianlah proses ikhlas dan sabar dan sadar itu bermanifestasi pada saat kondisi keseharian praktek. Bahwa ketika pasien itu ikhlas menerima bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan, kecemasan yang dominan yang terjadi. Kemudian juga dia sabar berproses, menjalani proses pengobatan yang mungkin tidak langsung dapat obat yang cocok. Perlu waktu 2-3 kali untuk mencocokkan obat atau berjalan berproses dalam pengobatan yang tidak hanya 2-3 bulan, tapi mungkin juga bisa sampai 6-9 bulan bahkan setahun. Dia bisa terima dan sadar kalau ada pikiran-pikiran yang seperti khawatir, takut berlebihan, belajar untuk menerima bahwa oh iya nih ya kalau misalnya saya berasa tidak stabil dengan kondisi ini, saya harus mengelola pikiran saya menjadi jauh lebih baik. Jangan sampai kepikiran yang tidak bisa saya kendalikan sendiri. Ini hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan oleh kita. Karena kalau tidak, semuanya itu akan berputar-putar di situ-situ aja gitu ya. Kayak nggak bisa dapet uh, pasnya gitu. Dan akhirnya si pasien seringkali bolak-balik ke dokter bertanya kenapa saya nggak sembuh, kenapa saya balik lagi kambuhnya. Karena di dalam proses yang lebih awal sekalipun saat menerima proses pengobatan itu, dia tidak benar-benar sadar, saya perlu berobat apa enggak sih gitu ya. Makanya kalau saya ada pasien-pasien yang sering diantar sama keluarganya, saya suka tanya gitu, Anda sendiri tuh mau berobat apa enggak ya? Oh, saya sih nggak tahu loh dok. Itu mah terserah dari keluarga saya aja. Loh, jangan begitu. Anda tahu nggak tujuan Anda berobat? Makanya kita di dalam praktek bukan cuma ngasih obat, tapi juga kita menetapkan tujuan pengobatannya seperti apa. Arah kita bagaimana? Bahwa harapan itu bisa membantu kita berproses jauh lebih baik. Nanti kita akan bahas di dalam salah satu video tersendiri. Tapi bagaimana kita depankan berbagai macam proses yang ada supaya kita bisa dapat hal yang baik di depannya. Itu yang kita harapkan dalam proses pengobatan. Supaya si pasien bisa menjadi jauh lebih baik, dokternya juga menjadikan dirinya, oke, kamu belajar berproses, saya pun berproses dalam pengobatan ini supaya kita sama-sama mendapatkan hasil yang baik. Mudah-mudahan keikhlasan, kesabaran, dan kesadaran kita di dalam proses pengobatan itu menjadikan kita jauh lebih baik. 3 faktor penting inilah yang harus diutamakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam pengobatan kejiwaan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.